Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Mitra Farm Peternakan Domba yang berada di Dusun Bendorejo, RT 21, RW 6, Desa Sumberagung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas tentang pakan-pakan yang tidak menjadikan domba gemuk, melainkan pakan ini dapat menyebabkan masalah yang sangat fatal. Bagi kami, pakan ini kurang layak diberikan untuk domba, terutama jika diberikan terus-menerus dan berlebihan. Sekali lagi, pakan ini juga dapat mengakibatkan kesehatan domba bermasalah karena dia memiliki kandungan nutrisi yang rendah dan TDN (Total Digestible Nutrient) yang rendah juga, atau tingginya serat kasar dan rendahnya nilai protein sehingga pencernaan menjadi rendah. Pakan apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sekam padi atau sekam giling. Sekam padi merupakan bagian dari bulir padi atau kulit padi yang sudah diambil berasnya. Dia berupa lembaran yang kering, bersisik, dan tidak dapat dimakan oleh manusia dan juga hewan. Bahan ini biasanya digunakan untuk campuran pembuatan batu bata dan bahan pembakaran batu bata, sehingga bahan ini tidak cocok untuk pakan domba karena tergolong pakan yang miskin nutrisi dan tidak bisa dicerna oleh rumen. Walaupun sekam padi ini diseleb atau digiling terlebih dahulu sebelum dikasihkan ke hewan ternak, tetap saja sekam padi tidak baik untuk ternak. Yang kedua, ada janggel jagung. Nutrisi yang terkandung pada janggel jagung juga tergolong rendah. Kemudian, kadar protein yang rendah, tingginya kandungan serat kasar. Maka, jika bahan ini diberikan terlalu banyak pada ransum pakan ternak kita, khususnya domba, mengakibatkan pencernaan rumen pada domba kita akan bermasalah. Bahan ini biasanya dimanfaatkan untuk pengganti kayu bakar. Kemudian, bagaimana jika jagung beserta tongkolnya atau jagung gelondong digiling lembut untuk campuran pakan ternak? Untuk jagung gelondong, terutama yang masih mamel baru dipanen dari sawah, kemudian digiling untuk campuran pakan, itu sangat dibolehkan dan bagus, apalagi dicampurkan dengan konsentrat, sehingga campuran tersebut dinamakan complete feed karena adanya serat, karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin yang terkandung pada jagung gelondong dan konsentrat tadi. Apalagi campuran bahan tersebut difermentasi terlebih dahulu. Yang ketiga, jerami padi. Jerami padi nutrisinya rendah dan proteinnya rendah, tinggi serat kasarnya sehingga susah untuk dicerna oleh rumen pada kambing ataupun domba, yang mengakibatkan jerami padi sukar dicerna oleh hewan ternak. Jerami ini memiliki kandungan silika yang tinggi, sekitar 13,5%. Namun, jerami masih cocok untuk diberikan ke sapi potong atau hanya untuk memenuhi HPT, hijauan pakan ternak pada serat saja. Tapi jika untuk kambing atau domba, kami tidak menyarankan. Yang keempat, kulit
kacang tanah. Kami tidak menyarankan juga untuk kulit kacang tanah, karena TDN-nya yang rendah. Jika diberikan berlebih pada domba bisa mengalami kembung, karena kulit kacang tanah juga susah untuk dicerna oleh rumen kambing ataupun domba. Yang kelima, serbuk kayu atau grajen kayu. Ini juga tidak baik juga diberikan untuk ternak, karena nutrisinya yang sangat minim. Serat kasarnya terlalu tinggi dan protein yang sangat rendah. Kami mendapati salah satu peternak yang menggunakan bahan ini untuk dijadikan sebagai bahan utama pembuatan pakan fermentasi. Cuman tidak bertahan lama, dombanya yang diberikan pakan menggunakan bahan ini banyak yang bermasalah. Untuk serbuk kayu cocok sebagai alas kandang lempak. Yang keenam, batang pisang atau gedebok pisang. Gedebok pisang atau batang pisang juga termasuk golongan pakan yang miskin nutrisi. Kadar air tinggi, serat seperti benang yang ada pada pohon pisang akan menyumbat saluran pada retikulum perut yang mempunyai bentuk permukaan seperti sarang tawon dan bisa mengendap di rumen. Domba juga akan terkena porang atau sejenis cacing. Dampak buruk tersebut tidak dirasakan langsung tetapi bertahap. Namun, jika yang dimanfaatkan daun pisangnya untuk domba atau kambing, yang kami rasa sangat bagus karena proteinnya tinggi, TDN-nya juga tinggi. Oh iya, kemudian ada pertanyaan dari sahabat ternak. Apakah boleh kulit kopi digunakan untuk pakan ternak? Sedangkan kandungan dalam kulit kopi itu TDN total digestible nutriennya tergolong rendah, namun kandungan proteinnya lumayan tinggi, sekitar 10%. Jawabannya, sangat boleh. Namun, dengan pemberian yang terbatas, maksimal sekitar 15% dari ransum pakan kita. Dan perlu diingat juga bahwa yang terkandung pada kulit kopi juga ada kandungan anti nutrisinya. Ini yang sering diabaikan para peternak. Kalau pemberian terlalu banyak, bisa mengakibatkan ternak kita menjadi mencret dan jika dibiarkan bisa kembung. Kemudian pembahasan yang terakhir teman-teman, ini penting mengenai bungkil sawit. Walau kandungan nutrisi pada bungkil sawit cukup komplit, memiliki protein, mineral, vitamin, dan sebagainya, namun bungkil sawit menurut kami jika tidak terukur penggunaannya dapat membahayakan ternak karena teksturnya yang tajam. Saran kami, jangan terlalu berlebih penggunaannya untuk campuran pakan. Maksimal hanya 5% dari ransum pakan. Jadi, kesimpulannya, jangan berikan pakan yang miskin nutrisi atau terlalu tinggi serat kasar, tapi nilai proteinnya rendah. Ini dapat menyebabkan kerja rumen terlalu berat, sehingga pakan susah untuk dicerna. Jadi, berikan pakan yang terbaik untuk ternak kita.
rawat dengan baik. Insya Allah dengan itu domba-domba tersebut akan mendoakan pemiliknya dengan doa yang baik juga, sehingga teman-teman diberikan keberkahan dan kelancaran. Amin. Mungkin itu dari kami, Mitra Farm. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.